bela apel Akbar bela Palestina 5 November itu banyak tokoh agama, Amin Rais, Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, Puan Maharani itu memakai selempang Palestina ya, gitu. Bangga gitu mungkin. Saya cari-cari Hari Pahlawan ini, siapa di mana nih pejabat-pejabat ini merayakan itu Hari Pahlawan Indonesia? Tidak ada, saya lihat nggak ada dokumennya. Bingung saya. Aduh, bingung. Jadi saya sebenarnya sedang membuat satu tulisan tadi, cuma belum selesai. Deja vu ya, deja vu kepahlawanan pejuang Republik Indonesia. Bias karena karena membela Hamas gitu loh. Deja vu. Jadi bagi mereka itu perjuangan daripada pahlawan Indonesia itu tidak ada bayangannya itu sudah bias adalah perjuangan Hamas jadinya gitu. Jadi halu ini sekarang pejabat-pejabat atau yang merayakan apel bela Palestina itu. Jadi waduh ini bahaya gitu ya. Artinya apa? Ini mengindikasikan bahwa di diri para pejabat dan petinggi ya, sebagian pejabat dan petinggi negara Republik Indonesia ini identitasnya itu sudah nggak jelas gitu. Dia lebih bangga mengenakan pakaian-pakaian orang luar yang tidak ada hubungannya dengan budaya Indonesia daripada memakai atau mengenakan pakaian-pakaian pejuang perintis kemerdekaan Indonesia dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Saya sedih. Lanjut. Mana? Tulang Katung Galarua. Siapa? Pak Santi Amer. Wah, ini Direktur Galarua nih. Silakan Direktur Galarua. Gimana Pak kita bikin surat pernyataan nih Pak? Ini udah 3.000 loh Pak yang nonton Pak, live viewernya nih Pak. Udah bikin surat pernyataan dibacain dong, lalu dikirim ke Jokowi nih. Waduh, nggak bener ini. Surat pernyataan. Iya dong. Saya lagi cari-cari ini tadi ya, kenapa waktu apel Akbar bela Palestina 5 November itu banyak tokoh agama, Amin Rais, Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, Puan Maharani itu memakai selempang Palestina ya, gitu. Bangga gitu mungkin. Saya cari-cari Hari Pahlawan ini, siapa di mana nih pejabat-pejabat ini merayakan itu Hari Pahlawan Indonesia? Tidak ada, saya lihat nggak ada dokumennya. Bingung saya. Aduh, bingung. Jadi saya sebenarnya sedang membuat satu tulisan tadi, cuma belum selesai. Deja vu ya, deja vu kepahlawanan pejuang Republik Indonesia. Bias karena karena membela Hamas gitu loh. Deja vu. Jadi bagi mereka itu perjuangan daripada pahlawan Indonesia itu tidak ada bayangannya itu sudah bias adalah perjuangan Hamas jadinya gitu. Jadi halu ini sekarang pejabat-pejabat atau yang merayakan apel bela Palestina itu. Jadi waduh ini bahaya gitu ya. Artinya apa? Ini mengindikasikan bahwa di diri para pejabat dan petinggi ya, sebagian pejabat dan petinggi negara Republik Indonesia ini identitasnya itu sudah nggak jelas gitu. Dia lebih bangga mengenakan pakaian-pakaian orang luar yang tidak ada hubungannya dengan budaya Indonesia daripada memakai atau mengenakan pakaian-pakaian pejuang perintis kemerdekaan Indonesia dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Saya sedih. Nah, Pastor Paul tadi memberikan suatu daftar hubungan mulai dari komunis sampai dengan 10 November ini adalah hari teroris di Indonesia. Iya apa iya ya? Ya kelihatannya sih iya ya. Wong saya lihat tadi di medsos itu kok nggak ada gitu loh. Kok iya? Iya kelihatannya iya indikasinya. Nah, sekarang apa hubungannya ke semuanya itu kita tarik garis benang merahnya lah. Jadi masalah ideologi. Tadi Alexis sudah bilang, Pak Alexis, gini, jangan harap mereka itu akan mempelajari sains dan teknologi. Jangan harap mereka itu akan mengejar kemajuan sains dan teknologi. Karena apa? Sains dan teknologi bagi mereka itu adalah sekuler.
sains dan teknologi dan kemajuan itu atau sekuler identik dengan Barat. Barat bagi mereka adalah barbar, kafir yang dari dulu sampai sekarang itu adalah pertentangan peradaban. Dan itu lawannya itu. Jadi Betul, praktek. betul. Tulang, betul. Ya. Mau tambahin juga, mereka silakan. jangan harap Alexis, karena mereka tuh lebih mengejar itu yang ada di WhatsApp yang you share di WhatsApp. Nah, mereka ngejar itu, mereka ngejar itu. Gitu loh. Jadi sekarang kita tidak, we don't care about it lah. Kita akan membuktikan bahwa narasi mereka tentang sekuler itu adalah salah besar. Bagi mereka itu sekuler sama dengan identik dengan Barat dan akan dilawan sampai kapanpun. Nah, terus bagaimana cara mereka untuk mencukupkan kehidupannya? Ini yang asik gitu ya. Mereka punya seni. Saya kan pernah paparkan itu anggaran rencana anggaran belanja negara mereka. Dari mana mereka mendapatkan anggaran itu? Ya dari berperang, membunuh, merampas harta daripada orang-orang kafir. Jadi nggak perlu mereka teknologi tinggi untuk mendapatkan devisa. Hajar itu mana negara yang lemah, Islamkan itu atau apa, bunuh semua yang kafir, ambil kuasai. Udah. Terus apa dong? Inilah negara agama, inilah negara yang kafah, inilah negara yang Islami, umat yang ummah. Urusannya apa? Surga kan? Nggak urusan ini yang namanya sekuler-sekuler. Bunuh itu para kafir, ambil hartanya, dapat bidadari. That's it. Begitu sederhana bagi mereka, tetapi menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi lingkungannya. Sebenarnya kita jujur ya, jujurnya itu begini. Saya sih tidak mengkritiki ya, tetapi mari kita melihat dulu, saya tidak akan menyebutkan agama atau ajaran apa. Suatu ajaran yang datangnya itu adalah dasolen daripada yang luhur di atas sana, sama seperti Buddha. Ya. Kita itu sebenarnya diperintahkan untuk apa sih? Kan melakukan ajaran itu. Melakukan. Tetapi ada ajaran yang mengatakan bukan melakukan, tapi mengajarkan atau memaksakan supaya dipatuhi. Kalau nggak dipatuhi ya dipenggal gitu. Beda kan, dari eksekutor dia. Eksekutor itu. Di ajaran lain kan tidak eksekutor. Kasihilah sesamamu, bina dan segala macam. Ini harus eksekutor, Anda tidak mau penggal. Jadi sederhana. Jadi kalau misalnya pembangunan apa itu yang dikatakan itu terowongan 30 meter, sekian ratus kilometer, ya memang itulah bagi mereka itu apa amal ibadahnya itu. Ya, ada berapa ratus triliun, berapa juta dolar, kata siapa tadi yang mengatakan itu. Kenapa nggak dibikin untuk rakyat? Oh, gampang itu untuk rakyat, nanti ambil aja harta orang kafir. Israel itu nanti bagi-bagi selesai. 100 miliar Pak Ketum, 126 miliar dolar. Coba, kan gila itu. Tetapi kita yang mengatakan gila, Pak. Kalau bagi mereka ini yang betul, ini yang toksel, gitu. Ini yang ciami gitu. Lihat ini. Ini apa? Jihad ini, Pak. Dia tentaranya itu sembunyi, peralatan perangnya sembunyi, apa itu human apanya ini, manusia sebagai tamengnya. Oh itu, ini disebut jihad, ini amal ibadah ini, kawan ini disebut. Amal ibadah. Terus mau apa kita bilang? Ini namanya pengecut ini katanya. Kita ini dibilang pengecut yang di sebelah kanan ini. Jadi sangat-sangat berbeda jauh, Pak, ya. Lebih jauh daripada timur barat gitu. Ada nggak yang lebih jauh dari timur barat? Mindsetnya itu tidak ada titik temu. Jadi apa yang saya katakan ini, kalau kita misalnya simpelkan bahasanya, antara terang dengan gelap. Mana bisa bersatu, Pak, terang dengan gelap? Tapi sekecil apapun terang, gelap tidak akan pernah menguasai terang itu. Sekecil apapun itu terang itu. Nah, kita tanya diri kita sendiri, wahai para pemimpin Indonesia, Anda di mana sekarang? Mau bawa kemana Indonesia ini? Ya, mau ke gelap atau terang? Ada terang, mau sambut terang atau sambut gelap? Itu pilihan, ya. Ada namanya free will. Tidak, kalau di kita pada free will menghargai kebebasan. Kalau orang ini kan menghargai kebebasan ngomong doang, dipaksa, dijajah. Lu harus begini, harus stres sebenarnya hidup mereka. Tidak ada kebebasan. Tapi orang yang malas itu dia suka itu, Pak. Orang yang malas suka dia itu. Bisa kawin-mawin, istri 3, 4, ya. Mau tambah lagi ceraikan dulu, tetap jumlahnya 4 kan. Apa nggak sedap itu? Sodap lah, kata orang Medan. Jadi yang penting ditenangkan, patonang, disenangkan, di pasonang, udah aman-aman. Itu prinsip hidupnya. Tidak akan ada, Pak. Tidak ada kemajuan di situ.
Kemajuan adalah pembantaian manusia. Kemajuannya adalah menghancurkan peradaban. Kita kan nggak boleh begitu. Nggak boleh. Jadi, apa hubungannya dengan itu tadi semua sampai dengan teroris, Mercy, dengan MUI. MUI kan itu tahun 2008 itu Gus Dur sudah bilang. MUI adalah bunker daripada gerakan radikal Islam transnasional. Bunker dibilang itu. Soeharto, rejim Soeharto mendirikan MUI supaya mengendalikan Islam. Tetapi sekarang terbalik. Islam yang mendikte dan mengendalikan pemerintah. Gus Dur loh yang ngomong itu. Jadi jangan heran kalau itu Din Samsudin itu tampil itu di tanggal 5 November itu. Karena dia itu adalah mantan ketua MUI tahun 2005 sampai 2010, 2010 sampai 2014. Berarti periode dia lah MUI ini, dia lah yang membuat MUI itu menjadi bunker daripada gerakan radikal transnasional di Indonesia. Tadi apa Pak bilangnya Pak? MUI adalah bunker. Bunker. Teroris. Bunker. Ya, bukan teroris, ya gerakan radikal Gerakan radikal Islam, iya. Nih, kritik Gus Dur terhadap MUI. Tahu Pak Alex ini. mengeluarkan fatwa. Pluralisme itu kafir Pak, haram itu. Bapak tahu itu. Jadi bukan tadi masalah apa tadi yang dibilang Pak Pastor Paul itu diharamkan itu. Apa yang diharamkan tadi, membela Israel ada haram. Oh, jangankan itu. Keberagaman aja haram, pluralisme. Coba. Jadi Indonesia ini haram bagi MUI. Dia ngomong kok. Jadi MUI ini sudahlah, jangan jadi munafik. Ya, Anda hidup di Indonesia, ada pluralisme, tetapi di satu sisi Anda sebut itu pluralisme itu haram. Itu bagaimana MUI ini? Ya kan? Bagaimana itu? Nah, ini adalah suatu garis merah yang harus kita pahami Pak, dari hulu sampai hilir, dan akan begitu terus. Nah, pertanyaannya sekarang, terus bagaimana dong kita? Nah, kalau Anda tetap bertahan dengan barang itu, maka hanya satu, kami lebih baik pisah. Mana bisa kita hidup dengan model begitu Pak Alexis? Gak bisa. Nah, lebih baik pisah gitu kan? Lebih baik pisah. Ada gunanya. Tadi Pastor Paul bilang 20% itu TNI ya, 20% TNI katanya terindikasi apa itu? Iya, dari BNPT. Radikalisme Pak, radikalisme itu 20% itu. Nah ya, 20% bukan sedikit loh Pak. Iya. Berapa tuh TNI di Indonesia? Berapa TNI? Ada 400.000. Taruh 400.000. 400.000 kali 20% udah berapa tuh Pak? 80.000. Bukan dikit Bapak, 80.000. Luar biasa. Jadi sudah diambang, tubir. Kalau nyanyian kita itu tubir ya, tubir jurang. Ini sudah di tubir jurang kehancuran ini sebenarnya. Mudah-mudahan nggak tahun 2024 ini, ramalan daripada Nabi 26 ini betul. Ya sudah, ya kita siap-siap aja. Anda kan enak di Amerika, kami ini yang harus siap-siap Pak. Jadi siapkan aja dulu bicara dengan itu pemerintah Amerika Serikat, kapal induk atau kapal apa itu? Iya, tolong dulu dipersiapkan. Disiapkan dekat-dekat ini Pak. Dekat-dekat Kepulauan Mentawai. Ada apa-apa kan? Iya, ngeri ya. Ini ucapannya Gus Dur ini ngeri loh ini ya. Nah, memang iya, ngeri. Orang suci benar di Gus Dur ini ya. Kita dengarkan dulu suara komandan. Silakan, suara komandan masuk.